Itu lebih baik diganti pistonnya aja, nggak usah di coulter, itu ganti piston aja. Insya Allah sembuh. Yang pertama saya mau bahas kenapa motor itu kasar dan loyo. Itu banyak sebabnya bosku. Yang pertama kita lanjut ke crankcase-nya dulu. Nih, ini kan ada crankcase-nya. Yang pertama saya jelasin kalau rumah ini ada yang lobok. Itu jangan sampai lobok ya. Kalau di shock pun boleh di shock, tapi jamin presisi seperti originalnya. Nah, ada yang lewat. Nah, terus kalau ndak sini yang lobok berarti bearingnya yang rusak, as geol. Nah, terus kalau getar lalu ngempos, tenaganya itu nggak ada, tapi ada di tenaga awal ya. Di tenaga awalnya itu nggak ada, lalu di top speed itu lumayan ada. Itu berarti seal crack asnya yang bermasalah. Seal crack as. Oke. Untuk pengecekannya, untuk crack as itu bongkar bagian kiri, lalu dikocak-kocak magnetnya. Toh biasanya kalau crack asnya kena itu juga udah kerasa dia bosku. Motornya itu kasar, getar. Pokoknya motor tuh nggak enak lah. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kasarnya itu wajar, cuma ngeri, cuma kasar-kasar di bagian atas. Itu biasanya piston udah baretnya itu udah parah ya, biasanya kalau 2 tak, dan itu nggak mempengaruhi tenaga, nggak terlalu signifikan. Nah, kalau kawan-kawan mau ganti ya tinggal lepas ini aja, udah bawa ke tukang bubut. Dan banyak juga yang berkomentar, Mas kenapa setiap saya naik oversize itu loyo. Nah, itu yang perlu kawan-kawan perhatikan. Squeeze-an juga menyesuaikan ya bosku. Terus ukurannya berapa ya nggak tahu juga, kan kita nggak tahu motornya kan kawan speknya gimana ya, nggak bisa jawab satu persatu, maaf. Dan lubang bilas itu setiap naik oversize, kalau saya itu naik, saya porting. Lalu apalagi bosku, ini yang sudah dibelah mesin. Nah, bentar, atur tripod dulu. Ini bosku. Nah, buat kawan-kawan yang mau tanya silakan. Kalau senggang saya buatin videonya ya. Bentar bosku, atur tripod dulu. Kemarin tuh banyak bosku yang tanya-tanya gini-gini, tapi ya maaf lah, namanya juga kerjaan ya. Ini aja kerjaan masih numpuk. Buat kawan-kawan yang ya ini tinggal yang deket-deket aja sih, daerah sini. Nih, buat saya lanjut lagi ya. Buring kasar itu bukan karena baret, bukan karena cuma baret ya.
karena pemakaian umur yang udah panjang, umur yang udah terlalu lama dipakai motornya, belum pernah ganti piston, itu juga ngaruh. Karena yang kalah itu pistonnya itu walaupun gak baret, tapi ya namanya juga buatan manusia, dipakai terus kan ya pasti ada hausnya ya. Itu lebih baik diganti pistonnya aja, nggak usah di coulter, itu ganti piston aja, insya Allah sembuh. Nah kalau udah ganti piston itu sebaiknya kawan-kawan pakai pelan-pelan dulu, dirayan dulu ya, dibuat jalan-jalan dulu biar pistonnya itu menyesuaikan, soalnya piston baru ya bosku. Tuh yang kedua, yang lainnya apalagi bosku, kalau di masalah rasio, bosku, itu kalau kasarnya di rasio itu enggak terlalu terlihat ya, enggak terlalu terasa. Tapi kalau rusaknya ada parah itu malah nggak bisa jalan biasanya ya. Itu kalau ada yang patah, kalau masih patah satu gitu biasanya nggak terlalu terasa ya, nggak terlalu terasa. Tapi kalau di bagian asnya sini aus atau bearingnya di yang ada di kerangkas itu goblak, itu juga mengakibatkan kasar. Seperti ya namanya juga menganalisa itu perlu, tapi untuk menganalisa kerusakan ini itu sulit ya bosku. Ya harus ada motornya, kita bongkar dulu baru nanti terlihat kerusakannya. Nggak bisa ditebak kalau kerusakan di mesin dalam ya. Kecuali kalau kawan-kawan tuh tanyanya, Mas kenapa motor saya berbet gitu, saya insya Allah masih bisa jawab. Tapi kalau kawan-kawan tanyanya yang bagian dalam, apalagi menyangkut kasar, itu ya kita harus cek dulu. Apalagi sampai Mas ukuran PCMG, terus ukuran karbu, terus squeeze, terus ya gitu ya, kita harus setting dulu ya bosku. Ya semoga kawan-kawan juga mengerti. Dan setiap video saya itu jangan ditelan mentah-mentah ya bosku, karena saya ya kita belajar bersama lah di sini, kita belajar bersama. Mari, kalau kawan-kawan belum paham apa tanya, dan kalau saya jelasin monggo dipraktekkan. Kalau berhasil ya alhamdulillah ya bosku. Tapi jujur saya dibuat video ini semua real dari kerjaan saya, nggak saya buat-buat apalagi settingan, itu enggak. Tuh bahas kasar mungkin itu ya bosku. Yang pertama bearing. Kalau rusak ya bosku, itu kasar, tapi kasarnya itu ada semacam suara, tapi bukan di atas tapi di bawah ya. Lalu motornya itu getar. Kalau sealnya nggak rusak, itu biasanya tenaganya masih oke biasanya ya, kalau sealnya. Tetapi kalau bearingnya ini rusak, tapi ini di kerjaan saya ya, itu biasanya sealnya itu pasti mengalami kebocoran walaupun sedikit ya. Jadi bisa disimpulkan kalau mengganti bearing apalagi sampai karkasnya geol, kalau dibongkar disenterin ulang, jangan lupa sealnya diganti baru ya bosku. Sealnya diganti baru biar maksimal, kerjaannya mantap. Ya gitu aja ya bosku. Nanti kelamaan videonya, silahkan komen, mau request apa silahkan. Insya Allah saya buatin video kalau senggang ya bosku. Udah bosku, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.